Oke anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini masih pagi. Jawabannya saya minta jawaban yang semangat ya, biar nyamuk-nyamuk yang ada di bawah, biar udara dingin, kita menjadi udaranya hangat. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang kompak, ada nyamuk demam berdarah yang masih bertengger di kursimu. Ya, sekali lagi saya minta yang benar-benar optimis bahwa pagi hari ini dengan udara yang sangat dingin kita lawan dengan kehangatan, yaitu dengan gerak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Anak-anak, ini kelas 7. Kalau saya tanya bagaimana kabarmu di pagi hari yang cerah ini, jawabnya apa anak? Alhamdulillah. Oke ya. Hari ini anak-anak kita bertemu lagi. Saya ucapkan selamat bergabung di Mugaru. Semoga kalian di Mugaru ini bisa mengukir prestasi sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan sesuai yang ada di visi dan misi sekolah Mugaru. Oke, materi hari ini adalah materi bahaya pornografi, narkotika, dan psikotropika. Oke, anak-anak, kira-kira dari materi ini, dari judul materi ini, ada yang paham kira-kira isinya tentang apa? Mencegah narkoba. Bagus, kita beri aplaus. Yuk, aplaus. Nyamuknya biar nggak hilang. Yuk. Terus ada yang lain? Kira-kira kalau ada judul bahaya pornografi, narkotika, dan psikotropika, kira-kira tentang apa? Pernah dengar pornografi nggak? Apa pornografi? Yuk, angkat tangan, nggak usah takut. Pornografi apa, Nana? Jadi kalau kita membahas ini pasti membahas tentang kenakalan. Iya apa enggak? Kenakalan apa? Kenakalan orang tua apa kenakalan bayi? Kenakalan remaja. Oke, kita kupas ya. Next, Mbak. Di sini apa itu pornografi? Coba saya minta Mas yang ini dibaca yang keras. Yuk. Semua anak pasti memiliki gawai, gadget atau HP. Dan kalau kita tidak bisa menggunakan ini dengan cerdas, dengan bijak, maka akan menimbulkan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Apa tadi? Ada gambar pornografi. Terus ada tontonan yang menjurus kepada hal-hal yang negatif. Loh Bu Hid, apakah kita tidak boleh menggunakan gawai? Boleh apa tidak? Boleh, tetapi harus dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Contohnya kalau kebutuhan itu ketika kita belajar, boleh enggak kita browsing? Boleh. Apa manfaatnya browsing? Oh, untuk mengetahui jawaban. Selain untuk mengetahui jawaban, menambah pengetahuan atau wawasan. Apa yang kita cari di sini itu semuanya ada. Mulai dari gambar, mulai dari video, mulai dari apa saja yang kamu inginkan, semuanya ada di sini. Tetapi pesannya Bu Hid, kalian harus bisa menggunakan dengan bijak. Menggunakan dengan bijak itu kita harus bisa memanfaatkan, ya. Mana yang sekiranya itu tidak baik, kita tidak boleh penasaran untuk melihat. Apa yang sekiranya itu baik, boleh kita lihat. Oke, itu tadi bahaya pornografi. Sekarang yang kedua, apa di sini? Narkotika.
dengan istilah narkotika? Apa itu narkotika? Obat-obatan yang berbahaya. Bisa mengakibatkan apa? Mabuk. Bisa mengakibatkan apa? Kecanduan, ya. Karena sekali kita mencoba itu akan kecanduan. Itu banyak negatifnya, tidak boleh kita gunakan. Tetapi kenapa Bu Hid materinya hari ini harus disampaikan? Karena untuk pemahaman dan pengetahuan, ya, kepada kalian semua. Kalian adalah generasi penerus bangsa, yang mana berapa tahun, 10 tahun, 15 tahun nanti kalian yang akan memimpin negeri ini, ya. Sehingga mulai sekarang kalian harus bisa, ya, memahami mana itu yang baik dan mana itu yang buruk untuk masa depan kita. Semuanya punya cita-cita enggak? Ya, kemarin kan sudah perkenalan, menyebutkan nama, alamat, dan cita-cita. Cita-cita itu harus diraih mulai hari ini. Dengan cara bagaimana? Kita giat belajar. Nah, sekarang kita lanjut. Apa itu pornografi, narkotika, psikotropika? Ini dia. Bisa dibaca mungkin? Apa itu pornografi? Nah, coba kita lihat. Di dalam Undang-Undang Nomor 44 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2008 mendefinisikan pornografi sebagai gambar. Nah, itu yang kita garis bawahi. Apa tadi pornografi? Gambar. Berarti pornografi itu tidak hanya mencakup video, ya enggak? Melainkan gambar, sketsa. Apa itu sketsa? Jadi tadi yang Bu Yusi bilang tadi, maka dia akan lebih cenderung apa? Menyendiri, malas berinteraksi dengan teman-temannya. Jadi lebih pendiam anaknya. Lesu, tak punya semangat, tampak tidak sehat. Tadi selain wajahnya yang auranya itu hilang, anaknya juga lesu. Jadi kalau yang lain gitu masih bisa aktif, anaknya enggak. Dia lebih suka sendiri, mojok, tidak suka berinteraksi dengan yang lainnya. Dia punya dunianya sendiri. Itu salah satu apa? Tanda seseorang kecanduan pornografi. Tuh, senang menyendiri, terutama di kamarnya. Ini ada di sini yang suka menyendiri di kamar. Loh, boleh menyendiri di kamar itu boleh, asalkan apa? Tidak melihat hal-hal yang pornografi. Bu Yusi juga seneng menyendiri di kamar. Untuk apa? Untuk istirahat, untuk belajar, boleh. Oke, lanjut. Slide selanjutnya. Oh iya, sulit tidur. Karena pikirannya sudah apa? Sudah mikir yang aneh-aneh. Lanjut. Oh, ini ada lagi. Sering tampak gugup bila ada yang mengajak berkomunikasi. Lanjut. Melupakan kebiasaan baik seperti membereskan kamar, sholat, makan bersama keluarga, membantu orang tua. Kalau misalnya dia itu melihatnya itu di HP, ya, itu dia akan fokus ke HP terus. Jadi dia akan melupakan hal baik yang biasanya dia lakukan, seperti bangun tidur, merapikan kamar tidur. Dia akan lupa semua itu. Jadi bangun langsung mandi, langsung habis itu sekolah, habis itu langsung masuk kamar, langsung melakukan hal yang terlarang itu. Jadi fokusnya itu jadi berbeda. Pandangan mata kosong, tidak punya gairah beraktivitas. Jadi kalau diajak ngomong itu dia itu ya, tapi pandangannya itu kosong gitu lah anak-anak. Jadi gak bisa diajak interaksi dengan baik. Pandangannya kosong. Lanjut. Tidak berinteraksi dengan keluarga maupun teman, kecuali teman yang juga apa? Oh my god. Ini yang sangat-sangat berbahaya ya. Apalagi dia punya teman yang punya hobi yang sama. Naudzubillah min
apalagi sampai punya komunitasnya. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai, semoga kita dijauhkan dari hal-hal tersebut ya. Jangan sampai. Ini dampak kecanduan pornografi, kerusakan otak, masa depan hancur, gangguan emosi. Kerusakan otak karena apa? Otaknya itu sudah terkontaminasi dengan hal yang tidak baik. Jadi kalau disuruh mikir itu gak mau susah kalau disuruh mikir. Terus masa depannya hancur. Masa depannya hancur berarti bisa diawali dengan apa? Melihat pornografi. Jadi pornografi itu adalah awal dari masa depan hancur. Jadi tidak boleh ya. Tidak boleh. Gangguan emosi tadi juga karena dia itu lemes, gak suka berinteraksi. Terus kalau misalnya diganggu sedikit langsung nyolot. Iya. Lanjut. Kerusakan otak. Setiap kali kamu melihat pornografi, dopamin di otak keluar. Semakin sering melihat pornografi, dopamin akan sering keluar dan bisa membanjiri otak di bagian prefrontal cortex yang menyebabkan bagian otak itu tidak berfungsi. Nah, berarti bisa mematikan otak ya. Rusaknya bagian otak prefrontal cortex menyebabkan satu, kesulitan membedakan baik dan buruk. Dua, kesulitan merencanakan masa depan. Jadi sudah tidak ada semangat lagi ya. 3. Kesulitan dalam mengambil keputusan. 4. Daya imajinasi dan kreativitas berkurang. 5. Penyusutan jaringan otak, lambat laun otak mengalami pengecilan dan kerusakan permanen. Nah, hari ini hari kedua Fortasi ya Kak ya. Benar. Nah, materinya hari ini itu tentang bahaya pornografi. Apa aja sih Kak bahaya pornografi itu? Sebenarnya ya bahaya pornografi itu banyak banget guys. Yaitu bisa merusak sel-sel otak kita. Benar. Soalnya tuh juga jadi bikin males, jadi bikin nggak konsen. Terus kalau fokusnya itu susah. Nah, terus bahaya pornografi itu bisa merusak masa depan kita. Soalnya kita tuh jadi males mikir, Cin. Kan kalau kita udah ketagihan sesuatu tuh pasti pengennya ya hal itu doang. Ya contohnya tadi tuh ya kayak tadi tuh. Iya, jadinya Kecanduan pornografi. ya, jadi kita tuh males buat ngapa-ngapain, males belajar, males beraktivitas, dan akhirnya jadi bodoh. Iya. Makanya kita jadi nggak punya masa depan. Bener Cin. Karena kalau malas belajar tuh bener-bener menghambat banget masa depan kita. Masa depan kita yang harusnya secerah langit akhirnya jadi gelap gara-gara apa? Gara-gara pornografi. Nah Kak, apalagi tuh sekarang tuh udah zaman milenial ya Kak ya. Jadi film-film pornografi itu jadi mudah diakses Kak. Itu bisa di HP atau di lain-lain sebagainya. Nah, cara menyikapinya tuh gimana sih Kak? Nah, kalau menurutku sendiri ya, cara untuk menyikapi pornografi yaitu menggunakan HP dengan positif. Jadi kita menggunakan HP sesuai kegunaannya, yaitu buat ngecek chat-chatan, terus untuk berita informasi dan lain sebagainya yang positif. Atau bisa juga dengan menghirup udara segar ya. Jadi sering-sering jalan-jalan, jadi jalan sehat gitu ya. Sekalian olahraga gitu. Jadi biar pikirannya tuh fresh gitu ya Kak ya. Jadi pikiran fresh, badannya juga fresh dong. Iya benar. Tapi Kak, banyak juga loh orang-orang tua yang belikan HP anaknya bagus, tapi orang tua itu nggak bisa ngontrol. Jangankan ngontrol, makainya aja nggak bisa Kak. Solusinya gimana tuh Kak? Nah, kalau menurutku ya, solusinya orang tuanya juga harus belajar. Belajar kegunaan HP. HP itu seperti apa? HP ini kegunaannya apa? HP ini bisa buat apa aja dan lain sebagainya. Karena Cin, orang tua yang nggak belajar kegunaan HP-nya juga akan menghambat masa depan anaknya sendiri. Nah, kalau kayak gitu kan kayak sedih banget ya. Kayak orang tuanya sudah beliin HP yang bagus-bagus, HP yang juta-jutaan, tapi anaknya nggak bisa make dengan benar gitu. Nah, setelah orang tuanya tahu, kita jadi bisa orang tuanya jadi bisa ngajarin kita-kita. Iya. Maksudnya cara penggunaan yang baik. Terus kita dilarang buat nonton yang kayak gitu-gitu, buat lakukan hal yang negatif kayak gitu. Jadi itu intinya orang tua tuh harus belajar dulu baru mengajarkan anaknya gitu ya Kak. Nah kan biasanya ada banyak orang yang anggapnya tuh anak-anaknya nakal Kak. Tapi gimana coba kalau misalnya orang tuanya yang nakal?
Nah, kalau itu sendiri sih aku masih belum tahu ya, Jin. Iya. Karena aku sendiri juga jarang buka-buka hal seperti itu. Iya, benar. Apalagi aku kan juga belum orang dewasa. Tapi ya kita harap sih nggak ada ya orang tua seperti itu. Soalnya ya kasihan aja anaknya. Bener-bener setuju sih. Anak yang seharusnya mendapatkan orang tua yang penuh kasih sayang Ngajarin yang baik. iya, penuh pelajaran. Apalagi orang tua adalah sekolah pertama para anak-anak. Betul nggak, Jin? Aku setuju banget. Wah, ini jawabannya Kak Aziza ini sangat masuk akal banget dan benar banget ya. Jadi intinya kita tuh harus meniru kegiatan orang tua kita tuh yang positif gitu, Iya. Kak. Orang tua kita juga harus mengajarkan yang positif kayak gitu. Kak, ngomong-ngomong di bawah itu lagi ada apa sih? Wah, ini kayaknya lagi ada tadarus pagi bersama-sama, Jin. Keren ya, Mugaru. Keren banget dong. Jadi bisa meningkatkan cara belajar tentang Al-Quran ya, Kak ya. Apalagi pagi-pagi, jadi makin semangat gitu. Oh iya, Jin. Apa? Ini lapangannya udah rapi banget ya. Udah penuh warna. Iya, daripada dulu sebelumnya gitu ya. Warnanya sedikit, sekarang jadi banyak banget, jadi colorful Iya, gitu. colorful ya, seperti hidupku, Jin. Bener-bener. Nah guys, sekarang sudah ada teman-temanku yang cantik-cantik dari presenter dong pastinya. Benar nggak? Ya dong, cantik kita. Iya, cantik dan imut. Oke, nah kebanyakan ya orang-orang itu mengira anak-anak itu yang nakal zaman sekarang. Tapi menurut kalian berdua nih ya, ada nggak sih orang tua yang nakal? Kalau menurutku ya bismillah enggak sih. Kalau menurut aku kemungkinan ya ada, tapi ya bismillah aja sih nggak ada. Karena kalau orang tuanya begitu nanti juga mencerminkan ke anaknya. Ya. Karena biasanya anak-anak itu mencermin kegiatan orang tua. Kalau semisal kegiatannya negatif, wah bahaya banget dong. Apa yang anak lihat, apa yang anak itu tiru kan? Iya benar. kok dewasa banget ini. Semoga saya bisa menjadi ibu yang baik. Amin. Iya, kita semua. Iya. Jadi ibu Yang pastinya nggak sekarang ya, Pak, tapi suatu hari nanti.